ASEAN sekarang benar-benar mulai berubah menjadi kawasan yang tidak bisa lagi dipandang sebelah mata oleh dunia internasional. Dulu, banyak orang menganggap Asia Tenggara hanyalah kumpulan negara berkembang yang terkenal karena wisata murah, makanan enak, cuaca tropis, dan pantai indah. Bahkan ada anggapan kalau ASEAN itu cuma tempat liburan para turis asing yang ingin hidup hemat sambil menikmati matahari dan kelapa muda. Namun situasinya perlahan berubah sangat drastis dalam beberapa tahun terakhir. Negara-negara di kawasan Asia Tenggara mulai menunjukkan perkembangan ekonomi yang sangat cepat, pembangunan kota besar yang masif, serta pertumbuhan industri yang bikin investor global mulai serius memperhatikan kawasan ini. Kalau dipikir-pikir, ASEAN sekarang seperti siswa yang dulu duduk di bangku belakang kelas, jarang diperhatikan guru, tapi tiba-tiba nilainya paling tinggi saat ujian. Semua langsung melirik dan bertanya, kok bisa? Perubahan besar ini sebenarnya mulai terlihat ketika banyak perusahaan internasional perlahan mengurangi ketergantungan mereka terhadap beberapa negara besar dan mulai mencari kawasan baru untuk investasi. ASEAN langsung menjadi pilihan utama karena dianggap punya kombinasi lengkap, jumlah penduduk besar, tenaga kerja melimpah, pasar yang luas, sumber daya alam banyak, dan posisi geografis yang sangat strategis. Bayangkan saja, Asia Tenggara berada di jalur perdagangan dunia yang sangat sibuk. Kapal-kapal besar dari berbagai negara melewati kawasan ini setiap hari. Jadi wajar jika banyak negara besar mulai berebut pengaruh di ASEAN. Amerika Serikat mendekat. China juga agresif masuk investasi. Jepang ikut memperkuat kerjasama. Bahkan negara-negara Eropa mulai aktif mencari peluang bisnis di kawasan Asia Tenggara. Kadang rasanya ASEAN sekarang seperti anak populer baru di sekolah yang tiba-tiba semua orang ingin berteman dengannya. Yang paling menarik adalah perubahan wajah kota-kota besar di ASEAN yang berkembang begitu cepat. Dulu mungkin banyak orang hanya mengenal Bangkok karena wisata murah, Jakarta karena macetnya, atau Singapura karena kotanya bersih dan mahal. Tapi sekarang situasinya jauh berbeda. Kota-kota di ASEAN mulai dipenuhi gedung pencakar langit, kawasan bisnis modern, transportasi yang terus berkembang, dan pusat teknologi baru yang tumbuh sangat cepat. Bahkan beberapa kota di Asia Tenggara mulai disebut-sebut sebagai calon pusat ekonomi masa depan dunia. Kadang kalau melihat perkembangan kota-kota ASEAN sekarang, rasanya seperti menonton time-lapse pembangunan dalam film dokumenter. Cepat sekali berubahnya. Yang dulu lahan kosong, sekarang tiba-tiba jadi kawasan elit penuh gedung tinggi dan pusat perbelanjaan mewah. Selain itu, pertumbuhan ekonomi digital di ASEAN juga menjadi salah satu alasan kenapa dunia mulai serius memperhatikan kawasan ini. Penggunaan internet yang semakin tinggi membuat bisnis digital berkembang sangat pesat, mulai dari e-commerce, transportasi online, fintech, sampai konten media sosial tumbuh luar biasa cepat di Asia Tenggara. Bahkan banyak startup besar lahir dari kawasan ASEAN dan mulai bersaing di level internasional. Anak-anak muda di ASEAN sekarang tidak hanya menjadi pengguna teknologi, tetapi juga mulai menciptakan teknologi dan bisnis baru. Dan lucunya, perkembangan ini kadang terjadi sangat cepat sampai orang tua pun mulai bingung mengikuti tren. Baru belajar satu aplikasi, muncul aplikasi baru lagi. Tapi di balik candaan itu, ada kenyataan bahwa ASEAN sedang bergerak menuju era ekonomi modern yang jauh lebih besar dari sebelumnya. Karena itulah, banyak pengamat mulai percaya bahwa ASEAN bisa menjadi salah satu pusat kekuatan ekonomi terbesar dunia dalam beberapa dekade ke depan. Populasi besar, kelas menengah yang terus tumbuh, serta potensi pasar yang sangat luas membuat kawasan ini menjadi incaran semua negara besar. Bahkan ada yang menyebut masa depan ekonomi dunia perlahan akan bergeser ke Asia, dan ASEAN menjadi salah satu pusat utamanya. Jujur saja, saya pribadi merasa perkembangan ASEAN sekarang sangat menarik untuk diikuti, karena perubahannya benar-benar terasa nyata. Dulu mungkin banyak orang Asia Tenggara sendiri tidak terlalu percaya diri dengan kawasan ini, tapi sekarang dunia mulai melihat ASEAN dengan cara yang berbeda. Dan yang paling seru adalah, persaingan antar negara ASEAN baru saja dimulai, jadi kemungkinan ke depan masih bisa jauh lebih heboh lagi. Siapa tahu, beberapa tahun lagi ASEAN benar-benar berubah menjadi monster ekonomi baru yang bikin dunia kaget.
Di tengah persaingan ekonomi ASEAN yang semakin panas, Vietnam menjadi salah satu negara yang perkembangannya paling mengejutkan dunia dalam beberapa tahun terakhir. Banyak pengamat internasional bahkan mulai menyebut Vietnam sebagai bintang baru Asia Tenggara karena pertumbuhan industrinya melesat sangat cepat. Dulu mungkin banyak orang hanya mengenal Vietnam dari sejarah perang atau wisata murah ala backpacker, namun sekarang citra itu perlahan berubah total. Vietnam mulai dikenal sebagai negara industri yang serius, agresif, dan sangat ambisius dalam membangun ekonominya. Kadang kalau melihat perkembangan Vietnam sekarang, rasanya seperti melihat karakter di film yang awalnya diremehkan, tapi tiba-tiba jadi tokoh paling kuat di akhir cerita. Perubahan besar Vietnam sebenarnya tidak terjadi secara instan. Negara ini perlahan membangun fondasi industrinya selama bertahun-tahun dengan fokus pada manufaktur, ekspor, pendidikan tenaga kerja, dan menarik investasi asing sebanyak mungkin. Hasilnya mulai terlihat sangat jelas sekarang. Banyak perusahaan teknologi dan manufaktur besar dunia mulai memindahkan pabrik mereka ke Vietnam karena biaya produksi dianggap lebih murah dibanding beberapa negara lain, terutama Cina. Produk elektronik, pakaian, sepatu, hingga berbagai barang ekspor kini banyak diproduksi di Vietnam. Bahkan beberapa orang mulai bercanda kalau setengah isi rumah sekarang kemungkinan dibuat di Vietnam. Dan lucunya, candaan itu kadang memang mendekati kenyataan. Kota-kota besar Vietnam juga berubah sangat cepat. Ho Chi Minh City dan Hanoi kini dipenuhi gedung tinggi, pusat bisnis modern, jalanan super sibuk, dan kawasan industri yang terus berkembang. Infrastruktur mereka juga mulai dibangun besar-besaran untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Banyak wisatawan dan investor asing yang datang ke Vietnam mengaku terkejut melihat perubahan negara tersebut. Yang dulu dianggap negara berkembang biasa, sekarang mulai terlihat seperti calon raksasa ekonomi baru Asia. Bahkan ada netizen yang bercanda kalau perkembangan Vietnam sekarang speedrun ekonomi. Baru beberapa tahun lewat, tiba-tiba langsung berubah drastis. Selain industri, Vietnam juga sangat pintar memanfaatkan momentum geopolitik dunia. Saat hubungan dagang beberapa negara besar mulai memanas, Vietnam justru berhasil mengambil peluang dengan menarik investasi yang kabur dari negara lain. Pemerintah mereka terlihat cukup agresif membuka kerjasama internasional dan membangun citra sebagai negara yang stabil untuk investasi. Karena itulah, pertumbuhan ekspor Vietnam meningkat sangat cepat dalam beberapa tahun terakhir. Banyak analis mulai memprediksi bahwa Vietnam bisa menjadi salah satu pusat manufaktur terbesar dunia di masa depan jika tren ini terus berlanjut. Dan jujur saja, saya pribadi cukup kagum melihat bagaimana Vietnam bermain strategi ekonomi dengan cukup tenang, tapi hasilnya sangat terasa. Namun tentu saja perkembangan cepat Vietnam juga membawa tantangan besar. Ketimpangan ekonomi mulai muncul, biaya hidup di kota besar meningkat, persaingan kerja makin ketat, dan tekanan terhadap lingkungan juga semakin tinggi akibat industrialisasi besar-besaran. Jadi meskipun terlihat melesat cepat, Vietnam tetap harus menghadapi banyak masalah yang tidak sederhana. Tapi satu hal yang tidak bisa dibantah adalah negara ini berhasil membuat dunia mulai menoleh serius ke ASEAN. Bahkan beberapa orang sekarang mulai bertanya-tanya, apakah nantinya Vietnam bisa menyaingi dominasi ekonomi negara besar lain di Asia Tenggara? Kalau melihat kecepatannya sekarang, pertanyaan itu rasanya tidak lagi terdengar mustahil. Sementara itu, Indonesia masih tetap menjadi raksasa terbesar di kawasan ASEAN jika dilihat dari total kekuatan ekonomi, jumlah penduduk, luas wilayah, serta kekayaan sumber daya alamnya. Dengan populasi lebih dari 280 juta jiwa, Indonesia memiliki pasar domestik yang sangat besar dan menjadi daya tarik utama bagi investor dunia. Banyak negara melihat Indonesia bukan hanya sebagai tempat produksi, tetapi juga pasar konsumsi yang luar biasa besar. Apapun yang viral di Indonesia biasanya langsung punya pasar sendiri, karena jumlah penduduknya sangat banyak. Kadang netizen juga bercanda. Di Indonesia yang beli sedikit saja sudah jutaan orang. Dan anehnya, itu memang sering benar. Keunggulan terbesar Indonesia sebenarnya terletak pada kombinasi sumber daya alam dan kekuatan pasar dalam negeri yang jarang dimiliki negara lain di ASEAN. Indonesia memiliki cadangan nikel besar, batu bara, minyak sawit, gas alam, hingga hasil laut yang melimpah. Bahkan dalam beberapa sektor tertentu, Indonesia termasuk salah satu pemain terbesar di dunia. Karena itulah, banyak negara besar mulai serius membangun hubungan ekonomi dengan Indonesia.
Dunia sekarang sedang memasuki era kendaraan listrik dan energi baru, sementara Indonesia punya cadangan nikel yang sangat penting untuk baterai mobil listrik. Jadi, posisi Indonesia sebenarnya sangat strategis. Kalau diibaratkan game, Indonesia itu seperti pemain yang punya banyak resource langka, tapi kadang masih sibuk memilih mau dipakai untuk apa. Pemerintah Indonesia sendiri dalam beberapa tahun terakhir mulai mendorong berbagai program besar untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional. Salah satu yang paling sering dibicarakan adalah hilirisasi industri, yaitu upaya agar sumber daya alam Indonesia tidak lagi dijual mentah ke luar negeri, tetapi diolah langsung di dalam negeri agar nilainya jauh lebih tinggi. Contohnya seperti nikel yang sekarang mulai diolah menjadi bahan baterai kendaraan listrik. Strategi ini dianggap penting supaya Indonesia tidak hanya menjadi penjual bahan mentah, tetapi juga menjadi negara industri yang punya nilai tambah besar. Dan jujur saja, langkah ini cukup menarik karena perlahan mulai mengubah arah ekonomi Indonesia ke sektor industri modern. Selain itu, pembangunan infrastruktur juga berlangsung besar-besaran di berbagai daerah. Jalan tol, bandara, pelabuhan, hingga kawasan industri terus dibangun untuk mempercepat konektivitas ekonomi antar wilayah. Bahkan beberapa proyek besar seperti pembangunan ibu kota baru menjadi simbol bahwa Indonesia ingin tampil lebih modern dan kompetitif di masa depan. Banyak investor luar negeri mulai melihat Indonesia sebagai salah satu negara dengan potensi pertumbuhan jangka panjang paling besar di Asia. Kadang memang pembangunan di Indonesia terasa seperti tidak ada habisnya. Baru lewat satu proyek, muncul proyek baru lagi di tempat lain. Namun di balik potensi besar tersebut, Indonesia juga menghadapi tantangan yang tidak kecil. Salah satu masalah terbesar adalah ketimpangan ekonomi dan kualitas sumber daya manusia yang belum merata. Di kota besar mungkin perkembangan teknologi sudah sangat cepat, tetapi di beberapa daerah lain masih ada tantangan infrastruktur dan pendidikan. Selain itu, daya beli masyarakat juga sering menjadi sorotan karena harga kebutuhan pokok dan biaya hidup terus naik. Banyak masyarakat merasa ekonomi tumbuh di atas kertas, tetapi kehidupan sehari-hari tetap terasa berat. Ini yang kadang bikin netizen Indonesia unik. Di media sosial bisa debat soal ekonomi dunia sambil mengeluh harga cabai naik. Indonesia juga menghadapi persaingan yang semakin ketat dari negara ASEAN lain seperti Vietnam dan Thailand yang bergerak sangat agresif dalam sektor industri dan ekspor. Jika Indonesia terlalu lambat bergerak, bukan tidak mungkin beberapa peluang investasi bisa direbut negara lain. Karena itulah banyak pengamat menilai bahwa Indonesia sekarang berada di titik penting. Apakah mampu memanfaatkan momentum besar ini untuk menjadi kekuatan ekonomi utama Asia Tenggara atau justru tertinggal karena terlalu nyaman dengan status sebagai negara besar? Menurut saya pribadi, Indonesia sebenarnya punya peluang sangat besar untuk menjadi raja ekonomi ASEAN dalam beberapa dekade ke depan. Potensinya benar-benar luar biasa, tetapi potensi saja tidak cukup kalau tidak diiringi pengelolaan yang serius dan konsisten. Yang paling menarik adalah bagaimana dunia mulai memandang Indonesia dengan cara yang berbeda dibanding dulu. Jika sebelumnya Indonesia hanya dikenal karena wisata, budaya, atau jumlah penduduknya yang besar, sekarang banyak negara mulai melihat Indonesia sebagai pemain penting dalam rantai ekonomi global. Apalagi di era energi baru dan kendaraan listrik, posisi Indonesia menjadi semakin strategis. Bahkan beberapa analis memprediksi bahwa Indonesia bisa masuk jajaran ekonomi terbesar dunia di masa depan jika mampu menjaga pertumbuhan dan stabilitas nasional. Membayangkan Indonesia menjadi salah satu kekuatan ekonomi terbesar dunia memang terdengar sangat ambisius. Tapi kalau melihat arah perkembangan sekarang, kemungkinan itu sudah tidak terasa mustahil lagi. Di tengah persaingan ekonomi ASEAN yang semakin sengit, Singapura masih tetap menjadi negara paling kaya di kawasan Asia Tenggara jika dilihat dari pendapatan per kapita dan kekuatan finansialnya. Negara kecil ini memang sering membuat banyak orang heran. Luas wilayahnya kecil, sumber daya alam hampir tidak ada, bahkan beberapa kebutuhan dasar harus impor dari negara lain. Tetapi, justru dari keterbatasan itulah Singapura berhasil membangun sistem ekonomi yang sangat kuat dan modern. Kadang banyak orang bercanda kalau Singapura itu seperti murid kecil berkacamata yang diam-diam juara kelas terus. Tidak terlalu besar, tidak ribut, tapi hasilnya bikin semua orang melongo. Keberhasilan Singapura tidak datang begitu saja. Negara ini membangun kekuatannya melalui disiplin tinggi, sistem pendidikan yang maju, regulasi bisnis yang ketat, serta kemampuan menjadi pusat keuangan internasional.
Banyak perusahaan besar dunia membuka kantor regional mereka di Singapura karena negara tersebut dianggap stabil, aman, modern, dan sangat ramah investasi. Bahkan Singapura sering disebut sebagai salah satu pusat bisnis paling penting di Asia. Dari perbankan, teknologi, perdagangan internasional, hingga investasi global, semuanya bergerak sangat aktif di sana. Kadang kalau melihat perkembangan Singapura, rasanya seperti menonton negara yang benar-benar diatur dengan detail. Sampai-sampai ada netizen yang bercanda, di Singapura buang tisu sembarangan mungkin anginnya saja takut. Selain Singapura, Thailand juga tetap menjadi kekuatan penting di ASEAN, terutama dalam sektor pariwisata dan industri otomotif. Thailand selama bertahun-tahun dikenal sebagai salah satu destinasi wisata terbesar di dunia. Bangkok, Phuket, Pattaya, hingga Chiang Mai terus dipenuhi wisatawan asing setiap tahun. Industri pariwisatanya begitu besar, sampai kadang terasa seperti mesin uang yang tidak pernah berhenti berputar. Bahkan banyak orang Indonesia yang kalau dengar kata Thailand, langsung teringat dua hal, wisata dan makanan pedas level dewa. Tapi di balik citra wisatanya, Thailand sebenarnya punya sektor industri yang sangat kuat, terutama otomotif. Negara ini sering disebut sebagai Detroit-nya Asia Tenggara, karena menjadi basis produksi mobil dan motor berbagai merek internasional. Yang menarik, Thailand punya kemampuan menjaga keseimbangan antara sektor industri modern dan ekonomi wisata. Jadi ketika sektor pariwisata turun, industri manufakturnya masih bisa menopang ekonomi nasional. Infrastruktur Thailand juga cukup maju dibanding beberapa negara ASEAN lain, terutama untuk mendukung industri dan logistik. Namun, tentu saja Thailand juga menghadapi tantangan besar, seperti kondisi politik yang kadang tidak stabil dan persaingan ekonomi yang semakin ketat dari negara-negara tetangga. Kadang, Thailand terlihat seperti pemain lama yang sudah sangat berpengalaman, tetapi sekarang mulai mendapat tekanan dari pemain muda baru seperti Vietnam, dan itu membuat persaingan ASEAN jadi semakin seru untuk diikuti. Sementara itu, Malaysia juga tidak bisa dianggap remeh dalam persaingan ekonomi kawasan. Malaysia memiliki kekuatan di sektor teknologi, energi, minyak sawit, serta industri elektronik yang cukup maju. Banyak investor asing melihat Malaysia sebagai negara dengan infrastruktur modern dan kualitas hidup yang cukup tinggi di Asia Tenggara. Kuala Lumpur sendiri berkembang menjadi kota metropolitan yang sangat modern dengan gedung pencakar langit dan pusat bisnis besar. Bagian beberapa orang sering bercanda kalau Kuala Lumpur itu seperti campuran Asia modern dan budaya Melayu yang futuristik. Selain itu, Malaysia juga cukup agresif dalam menarik investasi teknologi dan industri digital agar tidak tertinggal dari negara ASEAN lain. Persaingan antar negara ASEAN sekarang terasa semakin menarik karena masing-masing negara punya keunggulan berbeda. Singapura unggul di finansial dan teknologi, Thailand kuat di industri dan wisata, Malaysia berkembang di energi dan elektronik, Vietnam melesat di manufaktur. Sementara Indonesia punya pasar dan sumber daya yang sangat besar. Jadi ASEAN sekarang seperti kompetisi besar yang semua pesertanya punya senjata masing-masing. Tidak ada negara yang benar-benar sempurna, tetapi semuanya sedang berlomba menjadi yang paling kuat di masa depan. Jujur saja, saya pribadi merasa persaingan ASEAN ini lebih menarik dibanding beberapa kawasan lain, karena perkembangannya terasa sangat cepat dan dinamis. Banyak pengamat ekonomi dunia bahkan mulai memprediksi bahwa dalam 10 hingga 20 tahun ke depan, ASEAN bisa menjadi salah satu pusat ekonomi paling berpengaruh di dunia. Populasi besar, pertumbuhan kelas menengah, perkembangan teknologi digital dan investasi asing membuat kawasan ini punya potensi luar biasa. Yang paling menarik adalah semua negara ASEAN sekarang mulai sadar bahwa mereka sedang memasuki era persaingan baru. Tidak hanya bersaing soal ekonomi, tetapi juga teknologi, industri masa depan, energi, bahkan pengaruh geopolitik. Dan lucunya, dulu mungkin banyak orang luar menganggap ASEAN cuma tempat wisata murah dan pantai tropis. Sekarang, dunia mulai melihat Asia Tenggara sebagai kawasan yang bisa mengubah peta ekonomi global. Melihat perkembangan yang terjadi sekarang, banyak pengamat internasional mulai percaya bahwa ASEAN perlahan sedang berubah menjadi salah satu pusat kekuatan ekonomi baru dunia. Dulu, kawasan Asia Tenggara sering dianggap hanya pelengkap dalam peta ekonomi global, kalah jauh dibanding Amerika, China, Jepang, atau Eropa. Namun, situasi itu mulai berubah sangat cepat.
Negara-negara ASEAN kini tumbuh dengan kecepatan yang cukup mengejutkan, baik dari sisi ekonomi, teknologi, industri, maupun pembangunan infrastruktur. Bahkan beberapa investor dunia mulai mengalihkan fokus mereka ke Asia Tenggara karena dianggap sebagai kawasan dengan potensi pertumbuhan terbesar dalam beberapa dekade mendatang. Kalau dipikir-pikir, ASEAN sekarang seperti tim underdog di turnamen yang awalnya diremehkan, tapi perlahan mulai mengalahkan tim-tim besar satu persatu. Salah satu alasan kenapa ASEAN mulai sangat diperhitungkan adalah karena jumlah penduduknya yang luar biasa besar. Kawasan Asia Tenggara dihuni ratusan juta orang dengan usia produktif yang sangat tinggi. Artinya, ASEAN punya pasar konsumen besar sekaligus tenaga kerja melimpah. Banyak perusahaan global melihat kondisi ini sebagai peluang emas. Bayangkan saja, setiap tren baru yang masuk ke ASEAN bisa langsung menghasilkan pasar dalam jumlah sangat besar. Dari teknologi digital, kendaraan listrik, makanan cepat saji, hingga media sosial, semuanya berkembang sangat cepat di kawasan ini. Kadang netizen ASEAN sendiri juga lucu. Baru ada tren viral satu hari, besoknya semua orang sudah ikut. Tapi di balik candaan itu, sebenarnya ada kekuatan ekonomi besar yang sedang terbentuk melalui pertumbuhan konsumsi masyarakat Asia Tenggara. Selain populasi besar, ASEAN juga mulai menjadi pusat penting dalam rantai perdagangan dunia. Letaknya sangat strategis karena berada di jalur perdagangan internasional yang sibuk. Kapal-kapal besar dari berbagai negara melewati kawasan Asia Tenggara setiap hari untuk mengirim barang ke seluruh dunia. Tidak heran jika banyak negara besar mulai berlomba memperkuat pengaruh mereka di ASEAN. Amerika Serikat aktif memperluas kerjasama ekonomi. China gencar berinvestasi dalam proyek infrastruktur. Jepang meningkatkan hubungan industri. Dan negara-negara Eropa juga mulai serius masuk ke kawasan ini. Kadang ASEAN sekarang terasa seperti arena rebutan perhatian negara-negara besar dunia. Semua ingin dekat, semua ingin punya pengaruh. Yang membuat ASEAN semakin menarik adalah perkembangan teknologi digitalnya yang sangat cepat. Penggunaan internet dan smartphone di Asia Tenggara meningkat luar biasa dalam beberapa tahun terakhir. Anak muda ASEAN sekarang menjadi generasi digital yang aktif dalam bisnis online, media sosial, streaming, hingga startup teknologi. Banyak perusahaan teknologi besar melihat Asia Tenggara sebagai pasar masa depan yang sangat potensial. Bahkan beberapa startup dari ASEAN sudah berkembang menjadi perusahaan bernilai miliaran dolar. Dan lucunya, perkembangan teknologi di ASEAN kadang terasa sangat unik. Orang bisa belanja online tengah malam sambil nonton live streaming, pesan makanan, bayar pakai QR, lalu masih sempat debat di kolom komentar. Tapi justru gaya hidup digital seperti inilah yang membuat ekonomi ASEAN tumbuh semakin cepat. Namun tentu saja perjalanan ASEAN menuju kekuatan ekonomi dunia tidak akan mudah. Kawasan ini masih menghadapi banyak tantangan besar, seperti ketimpangan ekonomi, persaingan antar negara, masalah politik, hingga ancaman krisis global. Beberapa negara ASEAN masih harus berjuang meningkatkan kualitas pendidikan, infrastruktur, dan stabilitas ekonomi mereka. Selain itu, persaingan global juga semakin keras. Jika negara-negara ASEAN tidak mampu bergerak cepat dan bekerja sama dengan baik, bukan tidak mungkin peluang besar ini justru direbut kawasan lain. Kadang ASEAN juga seperti keluarga besar yang anggotanya punya karakter berbeda-beda. Ada yang super maju, ada yang berkembang cepat, ada juga yang masih sibuk mengejar ketertinggalan. Tapi justru itulah yang membuat dinamika ASEAN sangat menarik. Meski begitu, optimisme terhadap masa depan ASEAN tetap sangat besar. Banyak analis percaya bahwa kawasan Asia Tenggara akan menjadi salah satu pusat ekonomi paling penting di dunia sebelum tahun 2040. Bahkan beberapa prediksi menyebut ekonomi ASEAN bisa masuk jajaran terbesar global jika pertumbuhan saat ini terus berlanjut. Saya pribadi merasa perkembangan ASEAN sekarang benar-benar menarik untuk disaksikan karena perubahan yang terjadi terasa nyata dan sangat cepat. Dulu mungkin orang bermimpi sukses harus pergi ke Amerika atau Eropa, tapi sekarang peluang besar mulai muncul di Asia Tenggara sendiri. Dan yang paling menarik adalah persaingan besar ASEAN ini baru saja dimulai. Jadi kemungkinan beberapa tahun ke depan kawasan ini bisa jauh lebih heboh lagi.
Siapa tahu nanti ASEAN benar-benar berubah menjadi monster ekonomi baru yang membuat dunia tidak punya pilihan selain ikut memperhitungkannya.